Selamat datang di Satu Cerita, di mana cerita yang akan kalian dengar hari ini akan menjadi berkat secara luar biasa. Karena ada satu orang yang bernama Gloria Luturki di tengah-tengah kita. Dia orang yang mempunyai hati buat anak-anak. Dia orang yang terus-menerus menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Seorang yang gak asing lagi di kalangan IFGF. Dan one more time, boleh kita sambut Gloria Luturki. Halo, apa kabar? Halo, baik. Mungkin kita langsung, kamu bisa introduce yourself. Halo, namaku Gloria. Aku ibu dari satu anak, Mikasa. Aku itu dari 5 tahun sudah join di FGF, Pastor. Dari umur 5 tahun. Oke. Iya, berawal dari FGF punya program HCD. Iya. Iya, dan FGF kan dia join sama gereja, mereka suka visiting community, ya Pastor ya. Iya. Aku inget dulu mereka kayak bawa sembako gitu, keluarga dan bantu ke kehidupan kami lah saat Tangerang itu. Daerah Tangerang, dulu di daerah Binong. Ya, jadi mulai dari situ Mama join community FGF, and then aku sekolah juga dibayarin, anak asuh, karena aku anak bontot dari 7. Oke. Jadi semua keuangan difokusnya ke pendidikan kakak-kakak kan. Oke. Jadi ya begitulah. So kamu sudah di IFGF dari kecil, dari umur 5 tahun. Nanti we'll get back to it. Tadi kau bilang kamu udah married. Iya, udah nikah. Married. Anak namanya Mikasa. Karakter luar biasa di Attack on Titan. Kuat sekali. Kuat sekali. Iya. What about your husband? Oh, suami saya Alfa Satya Putra. Kita ketemu di iCare Intercon Vileza. Ya. Jadi teman-teman kalau mau cari pasangan hidup di iCare Community. Lanjut. Iya, jadi dia sekarang lagi sibuk apa? Dia dosen di di salah satu university di Karawaci, gitu. Okay. Bekerja di bidang pendidikan, which is sama. Aku juga passionnya di pendidikan. Oh, jadi kalian bareng-bareng punya visi di pendidikan. Iya. I see. And I heard you are moving. Setelah ini bakal pindah ke luar negeri. Iya. Agustus ini suami akan lanjut S3. S3? Dingin ya berarti minumannya S3. Ya, lanjut. Iya, dia mas join di Purdue University, dan hopefully jika Tuhan kehendaki tahun depannya aku juga mau join di education juga di Purdue. Gitu. So itu kontras yang luar biasa. Yang tadi kamu baru ngomongin ya. Dari yang pertama kamu adalah salah satu anak asuh paling bontot dari 7 bersaudara. Dan sekarang in August ini, saya nggak tahu nanti kalian nonton ini bulan apa, tapi Agustus 2022 kamu akan pindah ke Amerika, suami akan lanjut S3, kamu akan melanjutkan kehidupan di sana. Kontras yang beda banget gitu. Mungkin bisa bawa journey dari awal. I know nggak bisa cerita semuanya ya, tapi kira-kira journey-nya bagaimana? Coba bisa gambarin kehidupan kamu waktu kamu ada di Tangerang itu bersama dengan 7 saudara. Apa yang terjadi dalam keluarga? Apakah kamu pernah merasa? Apakah kamu pernah bayangin kamu akan ada di posisi ini apa enggak? Pernah nggak kebayang? Enggak sih, Pastor. Enggak pernah terfikirkan sebelumnya. Yang kamu rasakan waktu kamu ada di keluarga itu waktu itu bagaimana? Iya, karena papa saya pemasukannya tuh nggak selalu ada ya, Pastor. Mama sama sekali nggak kerja gitu, dan mereka punya 7 anak. Jadi memang susah sekali gitu. Kadang mau makan aja tuh, entah besok kita makan apa tuh hanya kasih karunia Tuhan gitu. Ada di titik seperti itu. Jadi bersyukur sekali kan join ada community yang bukan hanya kasih kita motivasi, kekuatan rohani, tapi juga provide pendidikan gitu ya. Itu sangat impact our life gitu. Especially aku. Terus ada satu titik di mana papa tinggalin kita 6 tahun. 6 tahun, pada saat itu aku SD kelas 3. Lalu udah gitu dia balik. Papa, aku nggak tahu. Pada saat itu aku kayaknya terlalu muda. Hanya intinya papa nggak ada gitu. Iya. Terus udah gitu ada satu momen aku SMP kelas 3, kayak beberapa minggu sebelum ujian akhir. Aku jadi nangis inget itu. Iya. Aku pikir semuanya tuh everything's gonna be okay gitu. Finally papa is home gitu. Terus dia bilang, oke kita akan pindah ya ke Bekasi gitu.
Tapi aku kan sekolahnya di sini gitu. Terus kayak nggak apa-apa, everything will be okay gitu. Terus aku pindah karena saat itu aku anak bontot. Jadi hanya aku yang tinggal di rumah. Jadi kakak-kakakku udah punya hidup masing-masing. Lalu kita pindah ke Bekasi. Karena pindah, sponsorship-nya tuh bermasalah. Intinya mama nggak bisa kontak pihak HCD dan segala macam. Jadi sekolahku tuh putus sekolah. Aku SMP kelas 3. Oke. Jadi kalau di Bekasi, sekolah di Tangerang kan jauh ya. Butuh dana segala macam. At that point hanya aku, mama, papa tinggal di Bekasi. Dan ternyata papa tuh ketahuan punya keluarga lain. Jadi dia selingkuh selama ini gitu. Dia nggak provide apapun selama 5 tahun. Mama yang setengah mati. Anak 7 loh pastor. Iya. Anyway, saat itu aku putus sekolah. Di antara semua teman-teman yang udah excited mau sekolah SMA di mana gitu. Terus ada satu orang, dia mau bayarin aku pendaftaran SMA. Jadi kan biasanya kalau berapa minggu sebelum ujian akhir kita udah daftar ya. Terus dia kasih gitu sekian juta untuk aku, ini untuk Gloria ya gitu. Di momen dia kasih depan aku, depan papa, kita naik taksi. Terus papa bilang gini, oh ya kamu ke rumah dulu ganti baju, papa mau daftar uang sekolah ya ke sekolah. Itu tuh bener-bener depan sekolah yang aku mau. Oke, excited dong, ganti baju, keluar nyari, papa nggak ada, dan dia bawa semua uangnya. Jadi it really hurts me. So at that time tuh kayak aku tuh suka belajar, nggak ada harapan lah, nggak ada yang bantu. Organisasi yang aku percaya akan bantu, tapi dia kan lost contact gitu. Di daerah yang aku nggak tahu. Bekasi kita nggak pernah tinggal sana gitu. Lalu jadi kamu udah sampai sempat pindah ke Bekasi. Iya. Terus saat itu tuh mama stres banget kan. Nggak ada papa, nggak ada siapapun, nggak ada community, cuma ada aku. Setiap dia emosi tuh dia pukulin aku gitu. Dan aku tuh I think I strong enough untuk balas, cuman I respect her gitu. Sampai berdarah pastor. Aku inget dia tampar aku sampai gusiku berdarah. Terus Tuhan tuh adil ya pastor, Tuhan adil. Ada berapa minggu kemudian aku dapet telepon, ternyata papa stroke. Aku belum bisa maafin dia saat itu. Karena aku merasa masa depanku hancur karena dia. Lalu kemudian papa balik. Dia telepon aku, dia bilang gini, kamu harus doain papa, maafin papa sekarang, karena papa pikir papa udah gak lama lagi. Terus aku bilang, kenapa aku harus maafin kamu? After everything you done. Terus udah gitu, akhirnya dia bilang gini, you pray for me. Yes, terus, iya. Aku doa, aku percaya itu Roh Kudus ya. Saat aku berdoa tuh, aku maafin dia. Aku bilang, Tuhan aku maafin papa. Lalu beberapa bulan kemudian akhirnya aku tetap jagain papa. Karena papa stroke ya, dia gak bisa berdiri, gak bisa ke toilet, gak bisa mandi. Aku urusin semuanya. Tapi di saat yang sama mentalnya mamaku tuh belum heal bener. Dan dia tetap pukul aku. Dan papa gak bisa bantuin aku gitu. Sampai ada satu titik aku bilang, Tuhan aku gak kuat. Aku pergi, aku kabur ke rumah salah satu saudara kita. Aku tetap mau sekolah, tapi nggak tahu gimana caranya. Akhirnya kakakku bilang, oke, ada kerjaan, tapi jangan bilang kalau kamu tuh anak SMP. At the time tuh aku tinggi ya, kayak anak dewasa gitu ya. So, oke, aku kerja di satu toko kecil. Terus aku nggak tahu itu di mana. Aku berdoa, aku bilang, Tuhan, I just asking 3 things. Aku mau itu dekat ATM biar aku bisa nabung. Aku mau itu dekat gereja, dan aku mau itu dekat sekolah. Karena aku dengar ada paket C ya pastor, ada sekolah malam. I don't know where is it, but I hope aku kerja dekat 3 tempat itu. And you know what? Aku kerjanya tuh di ITC Permata Hijau, which is itu depannya FGF Beleza pastor. Iya, dan kayak berapa blok di situ tuh aku ketemu sekolah malam yang dia sekolahnya tuh mulai jam 8 sampai jam 9 every day. Dan dia terima orang yang putus sekolah untuk dapetin ijazah SMP, SMA. And I'm just so happy gitu. Finally I found a way gitu. Iya, jadi aku kerja dengan gaji yang aku ingat banget, gaji cuma 1.200.000. Kayak uang kos tuh kayak 500.000. Anyway, jadi tuh susah banget untuk bayar uang sekolah dan uang makan dan uang untuk kontrakan gitu ya. But aku cuma mikir kesusahan hari ini tuh untuk hari ini. I will overcome this gitu. Ya gak apa-apa, sabar, Glor, sebentar lagi gitu. Aku sampai budgetin makannya. Aku ingat
Aku tuh sampai bilang gini, Tuhan, aku mau makan sehari 5.000 aja, biar aku bisa bayar uang sekolah. Jadi kayak ke warteg beli yang wah, terus bawa nasi dari rumah kayak gitu. Anyway, kayak gitu sampai akhirnya di situ join akhir intercon, ketemu suami gitu, ngobrol segala macam, tapi nggak ada perasaan apapun at the time. Lalu kemudian lanjut sekolah sambil kerja everyday, dapat ijazah SMA, and then aku what happened to your dad then? My dad sama my mom ya tinggal di Tangerang gitu, kakakku yang take care of him. Jadi ya aku sih berpikir ya udah, masalahnya dia udah selesai, aku sudah maafin, now I focus on me. Iya gitu deh. So kamu sekarang posisinya sudah berada di Permata Hijau, udah selesai SMA, ketemu calon di sana, terus what's next? Iya, aku dapat beasiswa, ada satu organisasi. You did? Iya. Oh wow. Tapi dia harus ke Ambon gitu. Aku at the time aku nggak peduli di mana aja, aku mau sekolah. Iya, aku dapat D3 di Ambon, teologi, ngajar tentang misi. Terus aku praktek setahun di Bali. Balik ke Tangerang, dapat D3. Iya, balik ke Tangerang. D3 terus aku tetap nggak mau berhenti dong, aku mau tetap sekolah lagi. Lanjut, Akhirnya aku kerja di satu sekolah UPA, dia sekolah yang bergerak untuk ngajarin anak special need, anak autism khususnya. Aku ngajar di situ sambil lanjut S1, balik lagi sekolah malam, kuliah. Jadi kamu ngambil langsung edukasi? Pada saat itu masih teologi karena ngelanjutin. Tapi bisa ada the drive untuk kerja di edukasi. Oh iya, karena dulunya itu kan aku teologi, terus aku melihat pada saat kita sekolah itu sehari itu kita selalu setiap ngadepin anak kan. Jadi aku punya big chance untuk mempunyai besar kesempatan untuk share the word of God melalui anak-anak. Karena aku setiap hari ketemu dia. Kalau pastor cuma seminggu sekali, dan itu cuma 2 jam. Kalau kita jadi guru itu pengkhotbah besar banget gitu. Setiap hari itu kita ketemu dan bisa sampai 3-6 jam bersemu anak. Dengan anak yang sama selama setahun atau berapa tahun. Jadi aku pikir, Tuhan, aku mau jadi pengajar aja. Karena aku bisa fokus ke mereka dan encourage mereka, sharing my life, sharing your words itu lebih deeply menurut aku. Ada insiden nggak? Ada anak? Apakah ini kolektif anak atau ada satu anak atau 2 anak yang change you? This is what I want to do. Oh ya, ada satu itu aku sekolah, ngajar di satu sekolah di HCD. Dari awal tuh dibilang, Glor kelas ini tuh unik karena anak-anaknya tuh luar biasa. Wait, kamu kerja di HCD? Iya, aku sempat kerja di HCD jadi koordinator sekolah. Terus pernah di HCS juga. Muter juga ya? Iya. Jadi orang yang tadinya menjadi anak asuh HCD, now kamu sekarang ngajar di HCD. Iya. Look at what God can do, man. Iya. Wow. Aku juga kaget sih. Oke, selesai lanjut. Iya, aku pernah ngajar di HCS. Lalu kemudian pemimpinku pindahin aku ke HCD jadi koordinator sekolah. Karena menurut dia aku ingat dia bilang aku tuh punya kemampuan untuk konseling orang, dia bilang gitu. Iya, pada saat di HCD ngelihat banyak sekolah anak-anak yang mau belajar, diberikan kesempatan, and they so excited on it. Benar. Dan guru-gurunya tuh juga memang semangat sekali kan ngajarin mereka, dan ada beberapa sekolah yang mereka punya ibadah sendiri, dan itu tuh menurut aku is so precious gitu. Saat kita punya waktu berapa tahun dengan anak yang sama, itu tuh kita punya kesempatan yang besar banget untuk ngubahin mereka. Karena it just not about education ya. Karena emotionally, spiritually, yang itu yang benar-benar ngubahin anak gitu. Benar. Yang pada saat itu aku nggak dapet itu. Dan itu merubah kamu dan kamu punya drive lah ya. This is what I want to do. Iya. And then setelah kamu masuk ke HCD, kamu di D3, ada kelanjutannya nggak? Iya, aku kemudian lanjut S1. Oh, you finish, oke. Iya, aku lanjut S1 setahun, itu juga berjuang ya. Karena harus, aku bilang, Tuhan, aku nggak mau jalan doang naik bus. Aku ingat aku setahun, aku uangnya tuh habis untuk kredit motor. Oke. Kredit motor sama
untuk bayar uang sekolah kuliah gitu ya Pastor. And then wisuda, terus nikah ya sama suami. Terus aku bilang, aku gak mau nikah dulu, aku mau lanjut S2. Aku bilang, I'm sorry, tapi gak bisa. Terus udah gitu aku ingat bapak mertua aku bilang gini, it's okay, I'll take care of it. Terus aku pikir, aku pengen orang bercanda nih, karena aku tahu itu mahal banget. Dan selama ini tuh gak ada satu pribadi yang bilang gitu ke aku, even my dad. Terus punya anak, terus aku tetap gitu, aku sebagai ibu rumah tangga, at that time my mom kena cancer, cervix. Kanker kayak cervix, 3 bulan kemudian dia pergi gitu. At that time tuh aku merasa Tuhan, aku nggak mau cuma jadi ibu rumah tangga. Kayak I think, iya aku tahu sebagai ibu rumah tangga aku mendidik anak, but for me it's not enough. Itu nggak cukup gitu. My dream still there. Aku berdoa, aku mau bangun sekolah Pastor. Aku mimpiku gitu. That's your dream. That's my dream. Jadi aku bilang aku nggak bisa cuman S1 jadi ibu rumah tangga one day bangun sekolah. It's only a dream. I need to work on it. Aku bilang gitu. Terus aku sharing my passion to my husband. And then akhirnya aku kuliah S2 manajemen pendidikan. Jadi dulu teologi, pengetahuanku akan Tuhan udah lengkap lah ibaratnya. Terus aku mau build di education, manajemen pendidikan. Jadi aku puji Tuhan bulan ini tanggal 17 aku wisuda S2. Iya. Oke, Pastor. Jadi dan uniknya tuh waktu awal nikah aku bilang suami, kita S2, aku mau S2, abis itu ntar aku lanjut S3 ya. Kayak kita cuma ngomong, kita doain, tapi ya nggak tahu gimana. Tapi jadi lucunya Pastor, aku 17 Juni ini wisuda. Suamiku Agustus 19 udah mulai S3 Engineering Pendidikan di Purdue. Engineering Pendidikan. Iya. I've never heard of that before. Emang cuma S3 doang seperti itu ya. Iya. So dia sekarang bakal lanjut S3 Engineering Pendidikan. And what about you? Kamu mimpinya mau kemana? Aku maunya sih setahun sesudah kita pindah aku mau coba apply juga. Jadi S3 dia juga? S3. Ada manajemen pendidikan juga. So, mimpi akan terus menjadi mimpi unless you put action on it. Gitu. Dan kamu orang yang put action on the dreams yang mungkin Tuhan dorong lah dalam kehidupan kamu lah ya. Was there any moment in your life, ini aku ngeliat journey udah komplit nih. Mungkin gak secara detail ya teman-teman ya. Tapi dari apa yang terjadi waktu kamu SD, SMP sampai sekarang, kita ngelihat memang campur tangan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu dengar semua doa-doa kita. Tuhan dengar semua doa-doa kamu, bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan tahu semua yang kita perluin. May not the things that you want, tapi the things that you need Tuhan tuh bisa provide. Nah, aku pengen kasih, tadi kamu kan ada bilang kamu ada momen di mana kamu tuh nggak bisa, nggak tahan lagi, bahkan kamu sampai keluar. Was there a moment in your life where you don't see hope anymore? Atau mungkin kamu nggak bisa ngelihat besok, whether itu dari orang tua atau dari apapun itu, kamu, aduh kayaknya seorang Gloria nggak bisa deh. Atau kamu menjadi orang yang nggak boleh kayak gitu. Which one were you? Aku tipe yang kedua, yang nggak boleh kayak gini. Karena I believe that God always have a great plan ya. Dan the plan itu kan saat ini dan ke depan. Jadi kalau saat ini aku stuck, there will be a plan. Pasti ada rencana Tuhan yang aku nggak ngerti at the time, but I'll wait on it. You'll wait on it. I wait on it, and aku membuka semua opportunity yang mungkin Tuhan kasih gitu ya. Kadang kita doa Tuhan kasih ini ya kesempatan ini, tapi kita nggak sadar kalau itu kesempatan yang Tuhan pikir, kesempatan yang Tuhan kasih. Jadi aku lebih ke open, dan Tuhan aku mau kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan yang Tuhan kasih, yang menurutku ini kayak sejalan deh sama visiku dan aku punya damai sejahtera di situ gitu. Ada satu firman Tuhan yang pasti aku share ya. Aku ingat ada satu momen yang dimana aku di titik yang terendah banget. Dan pada saat itu kan aku SMP kelas 3 ya. Itu tuh aku dibully. SMP kelas 3? Iya, aku dibully gitu. Pertama kayak, ini kemarin anak asuh, sekarang putus sekolah, digituin sama teman-teman. Padahal di sekolah tuh aku lumayan aktif gitu ya, segala macam. Dan guru juga aware sama setiap potensi aku. Terus
aku berdoa dan aku diingetin sama salah satu pastor FGF, dia bilang gini, dia kasih ayat 1 Korintus 1 Siapa ayat yang kasih tahu 27. kamu? Kayak Pastor Jimmy deh. Iya. Dia di khotbah gitu ya. Terus aku catat, aku ingat begitu 1 Korintus 1 ayat 27 gitu ya. Dan seterusnya dia bilang gini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah gitu. Iya, jadi So dari no one may boast before him. Wow. Terus ya, kamu pas dapat ayat ini gimana? pas dapat itu aku berasa aku di sisi yang terhina gitu. Aku berasa tersisi ya, jadi yang intinya yang gak berarti lah untuk orang sekitar aku gitu. Tapi aku percaya Tuhan pakai aku gitu. Ayat ini bilang itu supaya gak ada orang yang memegahkan diri. Kalaupun suatu saat aku di posisi yang sebaliknya, aku gak boleh memegahkan diri, karena apa yang aku punya bukan punya aku. Itu kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana kenapa aku di posisi itu. Jadi itu yang selalu ingetin aku, Pastor. Jadi apapun, seburuk apapun kondisi saya hari ini, sehina apapun, mau dibully segimanapun, Tuhan tuh akan pakai. Dan pada saat Tuhan pakai, dia bawahnya kan diingetin, gak boleh ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu yang selalu ingetin aku, mau gimana pun, dimanapun, kalau misalnya seolah-olah tuh udah bukan di posisi yang terhina gitu, mungkin udah dipandang gitu, tapi gak boleh memegahkan diri gitu. Jadi apa yang aku dapat di posisi dimanapun aku, ya you need to be blessed. Dan I think kamu, kalau aku ngelihat journey kamu hari ini, mungkin teman-teman juga bisa agree di sini, nggak ada hal yang kamu banggain kecuali Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan itu suatu value yang luar biasa sih sebenarnya. Nggak ada hal yang kita bisa banggain, hanya Tuhan yang ada dalam diri kita, hanya Tuhan yang beserta dengan kita, hanya Tuhan yang selalu menuntun jalan kita. Di saat kamu lagi nggak ada, di saat kamu lagi sekali, tiba-tiba Tuhan tolong. Even hal yang kamu hanya pikirin, ini aku lagi bayangin, hal yang kamu pikirin, even kamu belum sempat doa, Tuhan udah kasih. Aku ngelihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kamu luar biasa. Dan kata-kata Gloria itu, I believe it comes to life ya. Bahwa dari kehidupan kamu, kemuliaan Tuhan tuh dinyatakan sekali gitu. Dan bahkan through your kid, your daughter gitu ya. Lucu sekali tadi kita main bola bareng. And nanti journey kamu ke depannya, aku percaya akan ada kemuliaan Tuhan juga di sana. Aku yakin sekali kamu harus melewati apa yang kamu harus lewati, supaya setiap cerita ini bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Maybe I wanna close with this lah ya. Ada hal nggak yang kamu bisa sampaikan ke orang yang mungkin lagi di tengah perjalanan? Aku nggak ngomong lagi di dalam kondisi yang terendah ya, tapi di dalam tengah perjalanan itu, dan kan nggak gampang ya. Aku waktu kamu kerja mungkin di toko, kamu harus sekolah kuliah malam, pelayanan juga event gitu ya. Di tengah-tengah itu kan pasti ada kayak, aku ngapain ya? Pasti ada momen kayak gitu ya. What would you say, atau what advice would you give buat orang-orang yang lagi di tengah-tengah perjalanan? Iya, jadi apa yang pengalaman saat ini yang kamu alamin, sesulit apapun, itu tuh akan membuat kamu jadi makin kuat gitu, akan membuat kita jadi kuat. Dan pada saat kita overcome, saat kita udah langkah selanjutnya, kita tuh udah makin kebal, kita makin kuat untuk ngadepin masalah-masalah selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya kesulitan ini tuh justru nge-build kita gitu. Jadi buat hal yang sulit, yang sedih, yang bikin kamu nangis sekarang, nikmatin itu jadi hal precious karena kamu belajar. Nikmatin itu dan percaya bahwa Tuhan tuh nggak stop. Rencana Dia tetap ada, dan something's gonna be great soon gitu. Just wait for it gitu. Just work for it. Wait for it, work for it, learn from it. Itu sih yang aku pelajarin. Hargai masalah, hargai problema yang ada dalam kehidupan Anda, karena
Tuhan sedang bekerja di sekitar Anda, dan Tuhan sedang bekerja dari dalam Anda untuk membuat Anda menjadi orang lebih kuat, buat Anda menjadi orang lebih baik. Dan aku percaya kalian semua nggak cuma hanya diberkati aja, tapi dikuatkan melalui cerita dari Gloria hari ini. Boleh nggak mungkin bisa doa? I think nggak semuanya sih aku minta doa, cuman aku rasa kayaknya boleh nggak untuk Gloria bisa doa buat kita semua, including myself. Teman-teman yang ada di sini yang mungkin sedang mengalami hal yang tadi di tengah perjalanan. I'm not saying di bawah sekali, tapi tengah perjalanan untuk mereka bisa kuat. So, Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang indah atas kehidupan kami. Engkau melihat Tuhan posisi kami saat ini. Kau melihat mungkin setiap kami berjuang di perjuangan masing-masing Tuhan. Engkau melihat posisi kami, keterbatasan kami Tuhan. Mungkin some of us tuh gak sanggup lagi Tuhan. Mungkin some of us udah mulai kekurangan harapan Tuhan. Tapi Bapa, Roh Kudus, tolong pimpin kami. Ingatkan kami bahwa rencana-Mu lebih besar dari masalah ini. Ajari kami bahwa masalah yang kami hadapi sekarang membuat kami lebih banyak belajar dan lebih bergantung pada Engkau Tuhan. Biarlah setiap keterbatasan yang kami hadapi membuat kemegahan-Mu, kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, rencana-Mu ya dan amin. Dan biarlah setiap masalah yang kami hadapi ini Tuhan membuat kami semakin kuat dalam kerohanian, semakin kami kuat Tuhan menghadapi kehidupan kami selanjutnya. Sampai suatu saat Tuhan kami menikmati kemuliaan-Mu, kami menikmati rencana indah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar menjadi berkat untuk kehidupan kami, sehingga kami semakin dekat di dalam Engkau Tuhan, dan kami semakin kuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang berkehendak Tuhan, dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan menyerah, terus kejar mimpi Tuhan dalam kehidupanmu. Jika Anda punya cerita, boleh langsung ke Linktree di bawah ini. Saya percaya Anda semua diberkati. Thank you so much. Good luck di Purdue, good luck di Amerika. I might see you there sometime. Yeah, welcome you. See you di cerita selanjutnya. Yeah.